Diceritakan, di sebuah sekolah SMK swasta, ada geng yang bernama geng Tania CS, yaitu yang terdiri dari 3 orang cewek. Mereka adalah siswi yang paling ditakuti dan paling berkuasa di sekolah. Mengingat mereka dari keluarga yang serba berada dan sangat berpengaruh di sekolahnya. Dan karena hal tersebutlah, mereka menjadi sangat berkuasa di sekolah dan selalu merendahkan siswa lain di sekolah mereka. Mereka adalah Clara, Tasya, dan Tania. Clara, cewek lemot namun kaya. Ayahnya adalah salah satu penyumbang terbesar di sekolah mereka. Tasya, si cewek super lebay. Dia juga adalah salah satu siswi dari keluarga terkaya. Dan Tania, pemimpin geng mereka. Si cewek yang kasar dan merupakan siswi dari keluarga terkaya. Dan juga merupakan cucu kepala sekolah. Geng Tania CS ini memiliki dendam yang tak pernah pudar terhadap salah seorang siswi perempuan yang telah membuat mereka diskor selama seminggu karena melaporkan perbuatan mereka yang membuli teman sekelasnya ke guru BP. Sewaktu mereka masih duduk di bangku SMP. Adalah Dinda, siswi yatim piatu yang tinggal di panti asuhan yang beruntung bisa mendapatkan biaya sekolah dari kakeknya Tania. Hari itu, Tania CS tengah menunggu Dinda di gerbang sekolah untuk melepaskan kerinduan selama libur semester. Udah kok lama banget ya, apa dia gak jalan ke sekolah lagi? Dasar lemot, gak mungkin lah, dia kan udah besar. Ya bisa jadi dong, kan terakhir kali kita pukul kepalanya. Apa dia amnesia? Wah, kalau dia amnesia, aku bisa melihat orang amnesia untuk pertama kalinya di dalam hidup aku. Wah, hebat. Dasar lemot, gak mungkin lah. Udah, kalian berdua pada diem deh. Sama-sama keluar. Dari kejauhan, terlihat Dinda berjalan sendirian. Ketika Dinda mau memasuki gerbang, Tania CS pun menghalangi Dinda. Dan mereka pun memulai tradisi yang setiap pagi mereka lakukan kepada Dinda. Tunggu dulu Dinda, mau kemana? Kok buru-buru banget? Ya ampun Tasya, dia kan mau masuk sekolah, udah pakai seragam jenis, mau kemana lagi? Lo kemana aja Dinda? Lo gak kangen sama gue? Gue aja kangen banget sama lo. Kangen pengen nabok lo. Oh ternyata nyali lo gede juga ya? Emangnya lo siapa? Hah? Siapa? Tania, aku mohon lepasin. Dari kejauhan datang seorang siswa laki-laki yang bernama Alex, yang merupakan murid baru di sekolah tersebut. Dan dengan cueknya, Alex berjalan di tengah-tengah keributan tersebut. Wah, berani banget tuh cowok jalan di depan kita. Apakah lihat ada orang di sini? Kayaknya dia murid baru deh. Soalnya gue gak pernah lihat dia selama ini. Wah, gak bisa dibiarin tuh cowok. Mau kena dia. Loh, Clara, jaga Dinda di sini, jangan biarin dia pergi, oke? Dan lo Tasya, ikut gue untuk jatuhin dia, oke? Main masuk aja ke sini. Emang lo gak lihat ada orang di sana? Enggak, gue gak lihat siapa-siapa. Yang gue lihat cuma orang-orang kerjaan yang bully orang lain. Oh jadi ceritanya lo mau ikut campur? Emang lo gak tahu siapa gue? Emang kenapa? Apa lo yang jaga gerbang? Apa anak security? Mana yang benar tuh? Menurut lu ya, seluruh siswa di sini udah tahu siapa gue. Gue adalah cucu kepala sekolah di sini. Dan lo gak boleh macam-macam sama gue. Itu pelajaran pertama buat lo.
Cuma cucu kepala sekolah, anak presiden sekalipun apa urusannya sama gue? Dasar. Tania pun kembali ke pintu gerbang, namun begitu kesalnya dia karena tidak melihat Dinda di sana. Ternyata sebelumnya Dinda telah kabur dari penjagaan Clara yang super lemah. Dan Clara juga tidak mengetahui kalau Dinda telah lepas dari pengawasannya. Namun, karena Dinda tidak ada di sana, Tania pun sangat marah kepada Clara. Clara cantik. Dinda mana? Ada tuh. Mana? 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 Nggak ada kok. Dasar lu. Maaf, abisnya tadi nyuruh aku. Siapa suruh? Udah, aja deh. Hari ini dia lolos dari kita. Hari berikutnya, Tania CS sedang bergosip di depan kelas. Dan di tengah momen itu mereka tak sengaja melihat Alex yang sedang berjalan menuju ke kelasnya. Dan Alex melewati depan kelas Tania CS berada. Itu kayak cowok yang kemarin ya? Iya kayaknya. Berhentiin kak. Lu aja deh. Lo yang disuruh kenapa jadi gue? Gak mau ah. Takutnya dia naksir sama gue. Terus dia ngejar-ngejar gue. Kan jadinya capek sama gue nya. Gak mau ah. Lo berdua banyak alasan ya. Biar gue aja deh. Anak baru, stop di situ. Lo budak ya? Gue bukan anak baru, nama gue Alex. Emang apa masalah lu ke gue? Lo itu kan yang kemarin yang penjaga gerbang itu, atau yang cucunya kepala sekolah itu. Lo mau bully gue? Silahkan kalau berani. Dasar cowok gak tahu diri. Gue gak bakal tinggal diem kayak yang lo lakuin ke cewek kemarin. Dan gue juga peringatin, jangan pernah apa-apain lagi cewek yang kemarin, karena dia teman gue. Teman-teman Tania hanya diam melihat hal itu. Dan Alex pun melepas tangan Tania dan dengan marahnya Tasya ingin memukul Alex. Namun dicegah oleh Tania. Kemudian Alex pun pergi menjauhi mereka. Namun hal itu tidak berhenti sampai di situ. Tania pun semakin membenci Dinda karena si anak baru Alex itu. Jangan Syak. Gue udah punya rencana lain yang bisa bikin dia lebih sakit hati dari apa yang gue rasain. Nanti lo bawa Dinda ke gudang dan lo Clara simpan surat di meja si Alex itu, oke? Ngapain taruh surat? Apa kita mengundang dia ke gudang? Ada pesta ya? Lo dasar lemot ya. Gunain apa otak lu dikit. Pasti pas pembagian otak lu gak hadir ya. Makanya dapat sisa-sisaan. Dinda yang selama ini tidak pernah punya teman, bahkan seorang yang menyapanya, hanya kaget melihat ada murid yang berani menyapanya. Karena mengingat di sekolah tersebut, jika ada murid yang menyapa Dinda, pasti murid tersebut akan dibuat menyesal oleh Tania CS, karena telah menyapanya. Masa tuh kamu membaca? Gak apa-apa, dan sebaiknya kamu jangan menyapa aku, nanti kamu menyesal. Misal kenapa? Oh tanya CS, mereka gak akan berani sama aku dan sama kamu juga. Jadi mulai dari sekarang kamu gak boleh lagi takut sama mereka, oke? Iya. Dan saat yang ditunggu-tunggu pun telah datang. Tasya dan Clara pun membawa Dinda menjalankan rencana Tania. Dinda, lo disuruh sama Pak Rudi buat ambil kursi di gudang bareng gue. Lo jangan lihat ya, sebenarnya gue males sama lo. Cuma ini perintah dari Pak Rudi. Iya. Ayo sekarang, keburu Pak Rudi marah. Mereka pun pergi ke gudang dan sementara itu, Clara tengah meletakkan surat di meja Alex.
Dengan terkejutnya Dinda, yang dia temukan di gudang adalah Tania musuh beratnya. Dan Tania pun langsung memulai tradisinya, dan dengan tenangnya, Tasya hanya melihat hal itu. Hai Din, gue kangen banget sama lo. Tadi pagi kita gak ketemu loh. Gue lupa. Lo kan udah punya temen baru kan? Ya kan? Jawab. Hahaha, mungkin dia bisu tadi ya, makanya gak bisa jawab pertanyaan lo. Mungkin. Gue bakal ajarin dia bicara. Biar Dinda tercinta kita itu gak bisu, ya kan? Tania, kamu kenapa sih? Apa salah aku? Kenapa selama ini kamu selalu bully aku? Cak, dia nanya. Dia gak tahu salahnya di mana. Kamu gak tahu? Hah? Kamu adalah orang yang sok ngelaporin kita dan buat kita diskors selama 1 minggu. Kemudian setelah itu Dinda pun jatuh pingsan karena kepalanya terbentur ke tembok tersebut. Tania, kenapa kamu dorong dia keras banget? Sekarang dia pingsan. Gimana kalau kita di penjara? Aku gak mau, aku belum nikah. Gue gak tahu. Dan saat itulah Alex datang dengan Clara. Kemudian dia langsung menghampiri Dinda yang tengah terbaring di sana. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Dinda, bangun Dinda. Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi? Aku gak bersalah, Tania yang udah dorong Dinda ke tembok. Aku gak ikut. Aku. Cepat bawa dia ke UKS. Ayo. Di ruang UKS, Tania CS dan Alex menunggu Dinda sadar dengan suasana ketakutan. Tania, gimana nih? Dinda tuh sadar-sadar. Aku takut dia mati. Gimana nih Tania? Aku gak mau di penjara. Aku belum nikah. Gue gak tahu. Karena merasa sangat ketakutan, Tania pun meminta maaf kepada Alex. Dia menginginkan Alex untuk tutup mulut perihal kejadian tersebut. Alex, aku minta maaf sama kamu. Dan aku mohon jangan laporin aku ke polisi ya. Aku janji kok gak bakal ngulangin lagi kesalahan itu. Gue heran sama kalian. Kalian semua seharusnya minta maaf sama Dinda, bukan sama gue. Dan untuk tutup mulut mengenai kejadian itu hanya Dinda yang nentuin. Aku juga bakal minta maaf sama Dinda. Kamu tutup mulut ya. Alex, aku mohon jangan laporin kita ke polisi ya. Aku takut. Kan gue udah bilang itu terserah Dinda aja. Jadi kalian berdoa aja Dinda maafin kalian. Setelah itu Dinda pun sadar dari pingsannya. Dan geng Tania CS pun meminta maaf kepada Dinda. Maaf atas perbuatan aku selama ini. Tania juga minta maaf. Aku juga minta maaf. Tolong jangan penjarain kita bertiga. Aku belum nikah. Gue minta maaf. Tolong jangan laporin mereka ke polisi ya. Ini semua salah aku. Iya gak apa-apa, aku udah maafin kalian kok. Dan juga Tasya, aku gak akan laporin kamu dan yang lainnya ke polisi kok. Kalian beruntung, Dinda orangnya baik. Dan kamu Tasya jangan mikirin kawin terus. Kayak masuk penjara akhir dunia aja. Dan kalian semua sekarang berhenti maaf-maafannya lagi. Sisain buat lebaran nanti. Yang penting sekarang semuanya udah jadi baikan. Dan Dinda juga udah sadar. Jadi semua masalah sudah selesai. Mereka pun akhirnya menjadi teman.